Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita adalah pengambilan konten podcast pertama berkaitan dengan sejarah dan budaya Desa Aralembana. Dan di dekat saya sudah ada ayahanda tercinta Dr. Randus Mohannis MM, atau kita sering memanggil beliau Delawa. Jadi selamat datang Delawa. Terima kasih atas kehadirannya, kesempatannya, dan atas waktunya untuk hadir di podcast kami. Alangkah baiknya pertama mungkin saya memperkenalkan Pak Mohannis terlebih dahulu kepada khalayak umum. Hari ini berkaitan dengan konstituen kita, yaitu Dr. Randus Mohannis. Dari jenjang pendidikan, beliau terata satunya di IKIP Makassar sebelum berubah menjadi UNEM ya Delawa. Ya. Di IKIP Makassar mengambil jurusan pendidikan bahasa Jerman dan selesai di tahun 1985. Kemudian untuk strata 2 beliau di STI Arta Bodi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Arta Bodi Iswara tahun 2005. Kemudian ada pelatihan yang pernah beliau ikuti di Goethe Institut Munchen, Jerman pada tahun 2003 dan juga di Goethe Institut Bonn pada tahun 2017. Kemudian adapun profesi dari Delawa adalah guru pendidikan bahasa Jerman tahun 1995 sampai 2007 dan menjadi kepala sekolah SMA 1 Sinjai Timur 2007 sampai 2015. Selain itu menjadi pengawas di Sulawesi Selatan, pengawas sekolah 2017 sampai 2020. Itulah rangkaian dari rekam jejak beliau secara profesi. Kemudian adapun penghargaan yang beliau terima, itu pertama adalah Celebes Awards sebagai budayawan berprestasi Sulawesi Selatan tahun 2015. Kemudian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai ahli cagar budaya nasional. Selanjutnya adalah penghargaan dari Education Award by International Human Resource Development Program 2013. Sekarang berkaitan dengan karya Pak Mohannis mungkin sudah tidak bisa dihitung ya Delawa. Sudah banyak sekali. Kemarin kita sempat ke rumah Delawa dan beliau meminta cukup yang penting-penting saja mungkin disampaikan karena sudah terlalu banyak karya yang sudah dihadirkan oleh Delawa. Dan di depan kita ini ada buku-buku yang disajikan. Ini adalah karya dari Delawa yang salah satunya adalah Karampuang dan Bunga Rampai Sinjai. Kemudian yang salah satunya juga novel Karu Ribanti Lampinisi, atau kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah Tangisan di Gubuk Pinisi. Tangisan di Gubuk Pinisi. Ya. Kemudian ada Jelajah Tiga Dunia Ilagaligo. Dan yang terbaru ini Sinjai Dalam Bingkai Sejarah dan Budaya. Itu sebanyak 700 halaman, luar biasa Delawa. Tentunya sebentar ada momen di mana kita akan memperlihatkan karya-karya yang sudah dipersembahkan oleh Delawa ini. Masih banyak ternyata buku yang ditulis bersama. Ada juga yang menceritakan tentang bagaimana ketokohan Pak Mohannis dalam karya-karyanya sebagai budaya dan sejarawan. Adapun karya yang lain yang
yang Delawa telah buat adalah kemarin kita tanya-tanya, ada lagu, ada berupa lagu, ada himne, ada mars, dan ada jingle ya Delawa. Iya. Dangdut juga. Dangdut juga. Lagu daerah. Iya. Jadi kalau lagu daerah salah satunya di Desa Aralembana, karyanya adalah Maliang Driara. Kemudian ada jingle Mars KPU Ayo ke TPS. Ini yang terbaru di Delawa pada saat pemilihan baru-baru kemarin, pada saat bupati. Pemilihan bupati. Jingle Mars KPU Ayo ke TPS itu atas permintaan dari pihak KPU ya. Lomba. Oh lomba. Kebetulan juara 1. Wah hebat. Kemudian ada mars dan himne Kabupaten Sinjai. Kemudian ada himne Universitas Muhammadiyah Sinjai. Dan selanjutnya ada mars dan himne Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Serta mars Akademi Kebidanan Madani Sinjai. Wah. Dan lain-lain. Jadi kalau kita mau tuliskan karya Delawa ini kayaknya akan menghabiskan banyak waktu. Ya, jadi berbicara budaya dan sejarah yang ada di Desa Ara dan Desa Lembana Delawa, mungkin kita bisa berangkat dari istilah Pak Daengang. Iya betul. Tentunya juga saya ingin menggali Delawa. Istilah Pak Daengan yang ada di Desa Ara Lembana itu maksudnya seperti apa? Saya sendiri sebenarnya ada Pak Daengan juga, termasuk Daeng Lawa. Iya. Itu maksudnya seperti apa? Iya. Filosofinya seperti apa? Ya, jadi memang menurut saya ya, budaya pertama hilang di Arta adalah budaya Pak Daengang. Ini karena sudah tidak dipakai lagi oleh generasi baru sekarang, anak milenial sekarang sudah jarang yang punya Pak Daengang. Pak Daengang itu adalah identitas kita sungguhnya. Kita bisa berangkat pertama dari gelar Munne dan Ote. Itu sudah hilang, itu yang pertama hilang di Ara. Jadi Munne itu dan Ote kita adalah sama dengan tingkatan profesor hari ini atau empu di Jawa. Jadi tidak semua atau tidak sembarang orang bergelar Ote atau Munne. Jadi Ote dan Munne itu adalah sosok yang memiliki sebuah keterampilan atau kemampuan lain yang berhubungan dengan apa saja di masyarakat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi dan tidak banyak dimiliki kemampuan itu. Itu yang pertama kan hilang. Itu sudah hilang sekarang. Makanya anak saya sering sapanya itu saya panggil Munne. Untuk kita membangkitkan kenangan bahwa kita punya gelar Munne atau empu di Jawa. Munne kalau secara bahasa itu maksudnya seperti apa? Munne itu adalah laki-laki atau nenek yang memiliki kemampuan yang dimiliki oleh orang terbatas. Begitu sebutkan nama Munne, pasti punya kemampuan atau Ote untuk perempuan. Katakanlah di Ara namanya Ote Ambara. Semua orang sakit mata di Ara dan tetangga Ara, kalau sakit mata pasti menghubungi Ote Ambara. Sama dengan Munne Acing. Tidak ada yang melebihi kemampuan Munne Acing dalam hal sikir dan terindah suaranya. Ya. Karena benar-benar orang butuh sikir, pimpinan sikir atau sikiri, udah Ara bilang hubungi Munne Acing, termasuk kemampuan main gendang dan lain-lain. Dan menurut saya inilah hari ini yang juga menjadi fenomena di masyarakat kita Delawa. Kita masyarakat Desa Ara Lembana, menurut pandangan saya secara pribadi, kita lebih mudah menganut paham atau gaya budaya lain ketimbang melestarikan budaya kita. Saya teringat juga penamaan-penamaan nenek buyut saya yang bisa dikatakan unik. Saya ingat itu, saya pernah mencari tahu silsilah juga, ada yang dinamakan Sanik Palasari, ada Munne Basok Batti, ada Dengua Demburate, ada siapa lagi? Masih banyak yang menurut saya itu unik. Secara bahasa juga unik. Tapi fenomena yang terjadi hari ini di masyarakat kita adalah keluarga-keluarga kita di Desa Ara dan Desa Lembana, bukan hanya di konteks Desa Ara Desa Lembana, cuma memang secara umum kita lebih cenderung mengikuti gaya dan budaya orang lain misalnya.
lebih misalnya menamai anak kita yang identik dengan nama artis. Menurut pandangan Delawa seperti apa kira-kira? Oke, saya kira memang begitu ya. Karena pengaruh teknologi hari ini, teknologi informasi, begitu cepatnya orang berhubungan dengan budaya lain, sehingga dan seolah-olah bahwa budaya mereka lebih bagus dibanding budaya kita. Jadi orang cenderung mengambil budaya pop atau budaya yang top di luar yang banyak dipakai oleh orang, sementara kita punya dan merupakan identitas kita, itu kita sudah lupakan. Sama dengan Pak Daengang tadi, kalau anda sudah menelusuri silsilah keluarganya ternyata menemukan nama-nama unik, sebenarnya di mata Arab tidak unik, hanya karena pandangan pop hari ini sehingga memandang nama unik, nama nenek itu unik, padahal tidak unik. Karena orang Arab memang memberikan Pak Daengang itu dalam beberapa konsep. Konsep fisik misalnya, bentuk fisiknya, bentuk tingkah lakunya, atau harapan dan doanya. Itu semua terangkum, tergantung dari pilihan apa yang orang tua inginkan dari anak tersebut. Apakah mau memberikan Pak Daengang dengan fisiknya? Apakah tingkahnya, kebiasaannya, hobinya? Dan yang ketiga adalah harapan dan atau doa dari orang tuanya. Inilah yang menjadi dasar pengambilan nama Pak Daengang pada di masa lalu pada saat kita disunat atau dihitan itu loh. Karena begitu kita dihitan langsung berikan nama kau ya Pak Deno. Walaupun kita sudah tahu sendiri, katakanlah saya memiliki bentuk fisik yang pendek, gemuk dan lebar, pasti Pak Daengangku Dempuga. Kalau langsing agak tinggi pasti Dempaca. Kalau tinggi banget pasti Denrau. Kalau matanya agak sayu panggil Dentaju untuk perempuan. Kalau kulitnya putih pasti Dembeka atau Denkebo. Denkebo. Denkebo itulah karena bentuk fisiknya. Yang kedua adalah tingkah lakunya. Katakanlah Denggau. Denggau itu banyak tingkah. Jadi itu hobinya. Ada juga harapannya orang tuanya. Katakanlah saya Delawa. Delawa itu adalah pelindung. Jadi orang tua saya mengharapkan bahwa nanti saya bisa menjadi pelindung di antara bersaudara. Ya, jadi selain penamaan atau Pak Daengang itu berangkat dari misalnya ciri-ciri Delawa, berarti dia dalam konteks lain juga berupa doa. Ya. Dan saya kira itu tadi kembali lagi bahwa kita sudah hari ini sudah berada pada fase di mana kita sudah mulai melupakan apa yang kemudian menjadi budaya dan sejarah kita di Desa Aralembana, termasuk Pak Daengang tadi itu. Saya kemarin pernah berupaya memberikan ponakan saya Pak Daengang Delawa, tapi tidak mau diterima. Iya, karena sudah merasa malu kan. Tapi merasa lebih keren yang lain. Menurut saya juga yang menjadi persoalan hari ini Delawa adalah kita, dalam artian kami misalnya yang anak muda ini tidak memiliki referensi, tidak tahu mau mencari referensi misalnya secara tertulis atau referensi ilmiah untuk melestarikan budaya-budaya kita yang ada di Desa Aralembana, utamanya teman-teman mahasiswa misalnya, adik-adik mahasiswa dan teman-teman yang ada dalam iklim pembelajaran. Kita tidak ada referensi hari ini. Miskinnya kita referensi, ataukah seperti apa kemudian misalnya kita tidak menemui untuk cara melestarikan budaya itu. Itulah salah satu yang kami temukan bahwa permasalahan kita di masyarakat berkaitan dengan budaya hari ini adalah referensi itu tadi yang kurang. Dan dalam pandangan Delawa sendiri berkaitan dengan referensi itu, kira-kira apa yang menjadi permasalahan? Dan saya kira jika dilihat dari segi karya Delawa sudah tidak diragukan lagi dan banyak berkontribusi di Sinjai. Kira-kira bagaimana Delawa? Apa kira-kira solusi dari permasalahan tersebut? Ya, jadi begini. Masalah yang utama di Ara dalam proses warisan kebudayaan itu adalah tidak adanya internalisasi. Jadi internalisasi budaya itu adalah sudah diajarkan sejak awal.
Saya sampaikan kepada mereka. Nah, kalau Pak Dengang saja anak-anak kita sudah malu menggunakannya karena dia tidak menemukan di tempat oleh di desa tetangga, maka mereka akan menjadi ragu untuk menerima nama itu. Tapi kalau esensinya mereka dapatkan bahwa itu penting sebagai identitas, maka mereka cari saja. Kalau memang tidak suka dengan Pak Dengang Dempuga misalnya, karena banyak nenek-nenek yang pakai Dempuga, orang-orang kan masih memberikan alternatif lain. Kalau tidak dengan bentuk fisiknya, bisa kan dengan tingkah lakunya, atau kan juga harapannya. Kenapa dulu banyak dikatakan dentekne misalnya di Arab, di mana-mana kita namakan dentekne, itu adalah doa agar dia kelak dalam rumah tangganya bahagia. Itu kan termasuk. Ataukah katakanlah anak yang memiliki kekuatan fisik yang lebih daripada temannya, panggil dempore. Itu kan berkait dengan kebiasaan anaknya dan lain-lain. Kalau mau lagi lebih maju lagi, kita masih punya banyak nama-nama kok yang bagus. Nah, tergantung dari apa kesepakatan keluarga pada saat dia di hitan itu. Jadi jadi saya kira pada internalisasi budaya sejak kecil. Jadi anak-anak itu sudah diberitahukan, ini loh kita. Nggak usah malu-malu menggunakan Pak Daeng. Sana sepupumu pakai Pak Daeng. Misalkan anak saya Alif itu kan Denrapi. Pak Daengnya Denrapi. Denrapi itu adalah harapan kita bahwa dia mampu menjangkau cita-citanya, menjangkau apa yang terbaik buat dia dan seterusnya. Tapi ada juga yang panggil Denrapi, ada juga anak juga tidak malu juga dipanggil Denrapi. Disapa Munne pun, karena itu panggilan akrab saya adalah pakai Munne, dia nyahut-nyahut saja, dia merasa menerima karena sejak kecil sampai itu identitas kita. Nah, kita sebagai orang Arab harus menerima Pak Daengan itu sebagai sebuah identitas dan kekayaan orang Arab. Iya. Sebagai kekayaan budaya. Iya, kekayaan budaya. Ya, jadi itu baru dalam konteks penamaan dulu. Iya. Saya pikir hari ini kita memang sudah berada pada fase banyak melupakan hal-hal yang menjadi budaya kita. Artinya ada kekayaan-kekayaan yang dulunya menjadi budaya kita, lantas kemudian hari ini karena masuknya era modernisasi, kita sudah mulai acuh atau mungkin itu juga tadi salah satunya, tidak adanya referensi untuk menerapkan atau melestarikan budaya itu. Nah, salah satu permasalahan tadi selain misalnya permasalahan melestarikan budaya itu, masyarakat, ada sisi lain dari masyarakat itu yang teman-teman rasa bahwa tidak adanya kesadaran untuk melestarikan itu. Kalau dari pandangan Delawa sendiri ini melihat kompleksnya masyarakat kita hari ini dan karakteristik masyarakat kita hari ini, apa kira-kira yang menjadi penyebab masyarakat kita tidak melestarikan budayanya? Misalnya di desa kita ini kan ada tari apa, pajama lopi dan sebagainya, kira-kira salondreng. Untuk melestarikan itu kira-kira apa yang menjadi permasalahan Delawa kalau dari yang sudah dilakukan Delawa sendiri? Iya, saya kira begini, anak-anak kita itu harus berkaca yang positif, yang benar. Kalau anak-anak kita berkaca keluar dan menganggap bahwa budaya orang lain lebih maju dibanding kita, maka itulah kiamatnya budaya kita. Katakanlah nama tadi Pak Daengan tadi. Di masa lalu nenek kita itu menerima apapun juga. Nama yang diberikan orang tuanya kan dipotongkan kambing. Nama itu kan berarti kan dipotongkan kambing semua. Nah, sekarang ya kita kadang-kadang mendengar nama yang unik di mata hari ini, tapi di masa lalu tidak unik. Bahkan yang sangat jelek sekarang hari ini mereka terima. Contohnya Dengkuri Balaho. Dengkuri jelek, Balaho tikus. Iya. Tapi mereka menjadi nama yang akrab dia di masyarakat dan masyarakat juga tidak pernah persoalkan. Jangan mengatakan karena Kevin maju, hebat, Kirana macam-macam. Padahal kita punya nama, referensi nama juga yang bagus. Cuma harus menyelesaikan itu. Dan kita udah sama malu. Ada lagi namanya Ballo dan Parada atau Parada dan Ballo. Sudah dicet, cantik lagi.
dipercantik lah. Tapi sah-sah saja berdampingan dengan leleng masinong. Jadi leleng hitam, sinong cerah. Siapa yang cerah kalau hitam banget? Tapi itulah nama kita. Nah sekarang kembali ke budaya tadi, itulah kelemahan kita adalah kapan kita selalu berpandangan keluar, ya, atau termasuk penyakit etnosentrisme namanya, itu menganggap bahwa suku lain lebih bagus dibanding kita, atau juga merendahkan suku lain. Itulah kiamat budaya kita. Kalau kita melihat dance atau break dance yang lebih unggul, atau TikTok sekarang lebih unggul dibanding dengan tari adat kita dari Pakarena, Ara, Pakarena Salondreng atau Pakarena Siusiri. Karena padahal filosofinya justru lebih kuat dibanding kita dibanding mereka. Tidak ada gerakan break dance yang bertahan sampai 10 tahun. Bayangkan tari Salondreng, tari Siusir, tari Pakarena Ara, itu bahkan tari Pakarena Jijiri, tari Pakarena Banranga, Pakarena Burukne dan macam-macam, itu bertahan ratusan tahun dan tidak pernah mengubahnya dan tidak pernah ketinggalan zaman, tetap menyertai budaya orang Ara berapa ratus tahun. Ingat loh, Sultan Hasanuddin saat perang ke Buton singgah di Tanah Beru, dan tutur kita itu dijemput dengan tari Pakarena. Latihan di Tapu tahun 1773 sudah mengundang para Salondreng Ara ke Bone, dan itu tercatat dalam buku hariannya bahwa mereka mendatangkan penari dari Ara, Bulukumba untuk Salondreng, dan cocok dengan tutur kita di Ara, mengatakan bahwa pernah dulu nenek kita diundang ke Bone naik perahu 2 hari 2 malam baru sampai ke Bone untuk menari, dan itu dicatat oleh Raden Tapu, Aryo Arupalaka dan beberapa raja-raja lain mencatat bahwa mereka mapatetos Salondreng atau mementaskan tari Salondreng. Saya melihat contohnya misalnya perbandingan itu Delawa. Kenapa generasi kita hari ini lebih mudah mempelajari TikTok misalnya, karena medianya ada. TikTok ini kan bisa dikatakan sebagai suatu media yang kemudian kontennya diisi oleh orang-orang yang mendaftar di akun tersebut. Namun untuk akses untuk TikTok itu lebih mudah ketimbang anak-anak kita hari ini untuk bagaimana kemudian mempelajari bagaimana tari Salondreng itu, bagaimana patoengang itu dan sebagainya. Jadi saya pikir latar belakang masalah tadi itu adalah kita dalam konteks masyarakat ini kekurangan akan referensi, entah dari harusnya menjadi program bagi pemerintah desa misalnya, ataukah membangun kesadaran ke masyarakat itu terlebih dahulu. Ya, saya kira inilah yang dilupakan oleh pemerintah desa kita dan oleh masyarakat kita. Saya sejak tahun 80-an sudah menggagas tentang itu semua, tapi tidak pernah sekalipun dianggap sebagai sesuatu yang urgen, karena mereka sering berpandangan bahwa itu ada mengandung unsur biaya. Saya sampaikan kepada pemerintah desa waktu itu sejak tahun 80-an, 90-an sampai tahun 2000-an bahwa kalau Anda memikirkan persoalan dana, itu tidak akan pernah Anda berbuat untuk masa depan Ara. Dan ingat loh, kehilangan satu budaya saja itu sebuah kerugian besar. Nah, kita tidak akan bisa kembali lagi. Itu namanya dalam konsep Eropa disebut dengan library on fire, perpustakaan yang terbakar. Memang kita di Ara sudah tidak akan mungkin lagi secara singkat akan menemukan pabiola. Padahal tahun 80-an 70-an kita masih mendengarkan bagaimana mereka orang-orang Ara itu memainkan biola sambil menyanyi rambang-rambang. Mereka menyanyi Dide. Itu kita dengan gampang mendengarnya. Saya kadang-kadang semalam suntuk mendengarkan karena saya tertarik dengan lagu-lagunya. Hari ini kita tidak akan mungkin menemukan lagi. Inilah yang kemudian menjadi tantangan kita hari ini Delawa, menurut saya. Jadi kita ini ditinjau dari aspek atau karakteristik kewilayahan, kita bukan
kita tidak memiliki wilayah penghasil bumi. Sehingga tentu itu menjadi tantangan untuk masyarakat kita atau berorientasi mencari pendapatan, sehingga hal-hal untuk mempertahankan budaya kita itu ada aspek lain yang membuat kita lebih memilih aspek itu tadi, bahwa kita ada prioritas untuk misalnya mencari uang dan sebagainya, sehingga budaya itu dilupakan. Jadi untuk mempertahankan budaya itu mungkin tadi disebutkan oleh Delawa, masyarakat kita hari ini terkesan materialistik. Jadi ada pertimbangan entah dari masyarakat atau di pemerintah saja ada kesan materialistik. Jadi ada perbandingan itu, ada pertimbangan itu misalnya untuk melestarikannya. Iya. Ya tantangan. Ya. Tantangan hidup orang Ara kan berat banding dengan desa-desa lain. Ara itu tidak punya potensi untuk pertanian untuk menunjang hidup. Ya. Jadi mereka harus hidup dari keterampilannya. Dan keterampilan itu lebih banyak dibutuhkan di luar kampung. Tetapi sejauh apapun juga, kalau memang mereka memiliki suatu kepekaan budaya, kepekaan identitas, maka tetap dia akan mencari apa yang telah diwariskan oleh leluhurnya. Negara pun sudah mempersilahkan dengan menciptakan undang-undang pemajuan kebudayaan. 10 unsur harus dimajukan. Dan di antara 10 itu, Ara semua punya. Nah, sekarang tinggal bagaimana dukungan pemerintah, baik pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten itu untuk menjadikan budaya itu sebagai sebuah kekayaan, bukan sebagai sebuah beban. Karena kapan Anda mengatakan beban itu karena tidak mengeluarkan uang atau dana pembinaan atau revitalisasi atau penggalian, maka tunggulah kita akan menjadi sebuah kelompok masyarakat atau komunitas yang hilang identitas. Apa bedanya kita dengan yang membedakan Ara dengan Tiro adalah ada unsur budaya kita. Tiro dengan budaya pertaniannya serta budaya-budaya lainnya. Tapi kita juga kita tidak punya budaya pertanian yang begitu dibandingkan dengan mereka. Tapi kita punya unsur lain. Misalkan pertukangan misalnya, jahitan misalnya, atau seni-seni kriya lain. Atau termasuk budaya-budaya kita, budaya musik misalnya, sastra misalnya, tari misalnya. Ya. Dari diskusi teman-teman sebenarnya Delawa, yang ditemukan itu adalah kita mengambil salah satu permasalahan yang ada di masyarakat, yaitu menerapkan tari salondreng di setiap pernikahan. Yeah. Nah, yang kemudian menjadi permasalahan salah satunya adalah mahalnya harga make up misalnya, sehingga menjadi pertimbangan kepada pelaku yang ingin melaksanakan pernikahan itu atas dasar pertimbangan material itu tadi, sehingga budaya itu dianggap sebagai sesuatu yang bukan sesuatu yang wajib lagi, bukan sesuatu yang harus atau mesti dilakukan. Salah satu permasalahan itu tadi adalah mahalnya make up. Tapi kemudian yang menjadi solusi kan sebenarnya itu bisa diklaim oleh pemerintah desa melalui diprogramkan, misalnya betul-betul dibentuk sanggar Desa Ara Lembana yang diisi oleh remaja dan kepemudaan yang memang aktif untuk menghidupkan budaya dan sejarah kita. Cuma yang menjadi permasalahan adalah belum adanya support ke sana di pemerintahan kita untuk betul-betul serius, dan juga termasuk kepemudaan kita belum secara serius menghidupkan sanggar ini. Saya pikir permasalahan make up yang mahal itu kan bukan sesuatu permasalahan yang besar. Ada misalnya dana desa yang bisa dimaksimalkan untuk membiayai itu, misalnya supaya keuntungan dari make up itu kan bisa sebenarnya disewakan untuk orang lain juga. Misalnya penggunaan baju bodoh, peralatan gendang dan sebagainya. Iya. Tapi dalam pandangan Delawa sendiri bagaimana perihal sanggar itu, Delawa? Memang tapi saya luruskan dulu bahwa tari Ara itu bukan saya salondreng. Inilah kesalahan kita puluhan tahun memandang tari kita hanya salondreng saja, padahal bukan. Yeah. Salondreng itu adalah rangkaian dari 3 tari. Ada disebut dengan tari Pakarina, dulu disebut dengan Pakarina Tidong, karena dipotong pada saat dipentaskan pada saat pemotongan hewan kerbau untuk mengalihkan penonton itu
ke menonton tari dan tidak mengganggu proses pembenahan kulit kerbau dan macam-macam itu, pentaskan tari. Besoknya itu namanya siusiri, pengantin ikut menari. Hari terakhir adalah salonring. Salonring maknanya berpisah dari perpisahan. Nah sekarang kembali ke tadi permasalahan adalah masalah makeup. Memang saya agak aneh. Saya sendiri hari ini kami melatih sekitar 50 lebih anak-anak untuk menari. Mereka memang hampir 80% di antara mereka tidak mau tampil kalau tidak di makeup di salon atau perias khusus. Nah ini bayangkan satu orang penari itu 100.000 rupiah. Belum kostumnya, belum hiasannya, belum propertinya. Nah sekarang dengan total itu sampai 250 per orang pun bisa dapat. Nah sekarang kalau memang itu ya salah satu faktor penghambat, terlalu mahal untuk ukuran keluarga-keluarga tertentu. Bayangkan kalau 6 orang penari itu sudah berapa. Jadi dibanding dengan kita panggil sanggar di luar, di ibu kota, di Kabupaten Bulukumba, misalnya di Bulukumba, itu dengan modal 500.000 mereka datang. Mereka sudah datang dengan mobilnya, sudah kampajunya, mereka rias sendiri dan macam-macam. Mereka tidak manja. Saya pernah ditegur di Bira. Saya diundang oleh seorang pengusaha di Bira untuk menjemput pemilik kapalnya dengan tarian. Saya panggil Bulukumba. Kan hanya dengan bayar 2 juta, dia sudah siap konsumsinya. Kita pentaskan berapa tari, kemudian musik, sastra, mereka handle semuanya. Itu dengan semua, datang dengan kendaraannya mereka sendiri. Entah bagaimana pun cukup dengan 2 juta itu. Bahkan saya pun sudah dikasih juga. Bagian juga dari itu. Padahal saya juga sudah dapat kok dari ownernya dan biarmi. Ya. Jadi sekarang kita diarah anak-anak SD saja tidak mau. Kalau dia sudah bilang sama kita, dan kena menari nampak talak baju balu kang, ini modei kang. Gambar apa? Saya bilang. Didukung lagi oleh pembinanya, tambah hancur lah sudah. Jadi salah satu kendala ke depan memang adalah bagaimana membiasakan anak itu berhias sendiri. Caranya adalah bagaimana dengan pelatihan diadakan oleh pemerintah desa. Pelatihan tata rias itu. Jadi dengan kalau mereka sudah penari sudah bisa berdirinya, itu akan mengurangi biaya, insyaallah. Ketika dianalisa adalah mungkin kita bisa menemukan bahwa selama ini fenomena yang terjadi di masyarakat kita, mau dari segi sanggarnya kah, yang terjadi adalah kita menemukan hal-hal yang sifatnya materialistik. Misalnya tadi misalnya ada masyarakat kita mau ingin melestarikan budaya kita, misalnya itu tadi seni yang salah satunya ingin dilestarikan, tapi yang ditemukan adalah perbandingan itu karena mahalnya biayanya sehingga dipinggirkan. Ya betul. Itulah jadi sanggar memang katakanlah sanggar seni di Ara dan Lembana, tapi kita sebut saja Ara karena Ara itu ada 2. Ara dan Lembana itu sudah Ara semua namanya, bukan desanya. Kalau saya mengatakan desa, 2. Kalau administrasinya desa Ara Lembana. Tapi kalau desa Ara Lembana berbeda. Buku budaya Ara itu sudah mencakup Lembana dan Tinadung. Kalau kita berangkat dari 3 persekutuan 3 adat, Andonto Lembana, Kapala Ara Maruangin dan Kapala Tinadung. Jadi semua Ara semua namanya kok. Nah sekarang sanggar kita itu muncul adalah hanya muncul semacam sebuah menjadi pelengkap saja di papagana. Orang Ara mengatakan papagana ji, drepana, nabaloi. Jadi mereka tidak dibentuk berdasarkan dengan kebutuhan. Jadi mereka tidak dalam kebutuhan peningkatan budaya, hanya kebutuhan menjadi pelengkap dari sebuah institusi atau lembaga desa. Karena kalau ada PKK-nya, ada sanggarnya, ada pokdarwisnya, ada macam-macam, ada majelis taklimnya. Nah sekarang dengan begitu mereka merekrut juga tidak berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Siapa saja yang dekat dengan pertemanannya itu yang diangkat tanpa melihat latar belakang apa kemampuannya. Katakanlah sanggar seni
Mana seksi tari memang harus menguasai tari dan menguasai tarian adat kita dan bisa melatih adik-adiknya. Nah kalau tidak, ke depan kita akan jadi penonton pada desa-desa lain. Karena kalau seni modern misalnya, katakanlah band misalnya, kita masih sangat ketinggalan dengan potensi yang dimiliki kelompok-kelompok lain. Walaupun mungkin saya bisa akan lebih bagus, tapi itu membutuhkan waktu yang panjang. Dan kita ini kan secara letak geografis kita adalah daerah pariwisata, Desa Ara Lembana, yang tentunya sebenarnya salah satu daya tarik daerah pariwisata itu kan budaya. Kita sebenarnya sudah punya budaya, sudah ada sejarah ini sih semua orang tahu budaya kita yang kemudian juga banyak, namun ini yang kemudian belum sadar untuk kita angkat untuk menjadi bagian dari pariwisata itu. Saya melihat pariwisata, salah satu yang mendukung untuk berkembangnya pariwisata ke depan adalah unsur budaya di dalamnya. Berkaitan dengan upaya pelestarian budaya dan sejarah itu kan sebenarnya secara tata pemerintahan menurut pandangan awam saya bisa dituangkan dalam Perdes misalnya, atau diperkuat kembali oleh Perkades misalnya, per itemnya seperti apa diatur di dalamnya. Dan kemudian itu hari ini belum kita temukan di pemerintah kita. Contohnya misalnya saya mengambil analoginya dari organisasi yang ada di desa ini, yaitu Kerukunan Pelajar Mahasiswa dan Ara Lembana. Jadi bukan Kerukunan Pelajar Desa Ara atau Desa Lembana saja. Jadi dari konsep itu sebenarnya pemerintah kita bisa merenungi arah programnya, bahwa Desa Lembana ini adalah sesuatu yang tidak terpisahkan, yang kemudian kedepannya harus betul-betul ada sinergi di antara keduanya. Baik untuk seperti yang kita ketahui kan bahwa Desa Lembana, Desa Ara ini sama-sama memiliki Pantai Mandala Ria. Separuh Mandala adalah Desa Lembana, separuh Mandala adalah milik Desa Ara, yang tentunya secara master plan perencanaan pembangunan wilayahnya itu harus ada sinergitas di dalamnya. Dalam pandangan misalnya Delawa, apakah memungkinkan Desa Ara Lembana ini untuk bersinergi dalam baik itu dalam upaya pelestarian budaya, sejarah, ataupun dalam konteks pembangunannya Delawa? Iya, begini, kita memang harus menghilangkan dikotomi Ara dan Lembana. Itu kapan kita masih menjadikan sebuah dikotomi, maka itu kita akan terbentur dengan ego masing-masing, ego sektoral. Nah sekarang harusnya dihilangkan, tidak usah mempersilakan Ara Lembana. Namanya Ara itu Desa Lembana dan Desa Ara. Makanya Kepma itu waktu kebetulan saya berikan nama, saya konsep Kepma itu dulu saya ditantang juga oleh orang, harus mengatakan ikut desanya, Kerukunan Pelajar Mahasiswa Desa Ara. Saya mengatakan tidak. Ara itu ke depan akan menjadi kecamatan. Karena kita punya basic sejarah itu 3. Ada semacam federasi. Ara itu adalah bentuk federasi. Mana anggota adalah Andronto Lembana, Kepala Ara Marwanging, dan Kepala Tinadung. Masing-masing punya wilayah tersendiri dan batas-batasnya, lengkap dengan pemimpinnya. Lembana sejak dulu sudah punya pemimpin namanya Androntau. Kapal di Ara juga punya begitu, di Tinadung juga punya begitu. Nah sekarang kalau kita mengatakan Desa Ara suatu akan pecah menjadi desa lain, maka itulah akhirnya benar dipecahlah Desa Ara menjadi ada Desa Lembana. Saya mengharap itu kalau bisa Lembana itu tambah dengan Ara, Lembana Ara. Karena di tempat lain, saya ini penjelajah di Bulukumba di Sulawesi Selatan, banyak nama yang menggunakan Lembana, khususnya pada daerah yang berbahasa Makassar. Kajang ada di Goa, di mana-mana banyak kok nama Lembana dan berpotensi menjadi desa. Saat ini sudah menjadi desa kan. Nah, akhirnya kita selesaikan kesulitan nama Lembana mana. Nah, kenapa kita? Tapi waktu itu saya kan dianggap anak kecil. Sudahlah. Saya mengatakan, ingat loh, ke depan kita akan berbenturan budaya. Ingat loh, dalam konteks budaya itu ada karena ada sebuah cultural shock, cultural positif dan negatif.
Itu kita akan hadapi. Cultural shock, kita akan kekagetan budaya sama hari ini. Kadang pemerintah desa, kabupaten tidak bisa membedakan mana arah lembana yang diarah, mana lembana yang dikajang. Ya. Itu kita akan shock menjadinya. Itu pada itu saya sudah sampaikan tahun 80-an. Dan saat ini sudah menjadi Itu menjadi problem. Proyek-proyek yang misalkan tertulis desa Lembana Kajang, diproteslah anak-anak arah. Lembana arah itu. Nah, itulah ini terjadi. Suatu saat juga begitu juga dengan ketimpangan kultural kita akan terjadi timpang pemahaman dan seterusnya. Itu berlalu lah, itu sudah terjadi. Tapi yang pasti bahwa kita harus hilangkan dulu dikotomi deh. Tidak ada desa arah, desa lembana itu harus bergabung jadi satu dengan dibuktikan dengan pembuatan perdes bersama. Ya, perdes di bersama. Perdes bersama itu sebuah kesepakatan pemerintah desa arah harus sinergi dengan desa lembana. Contoh dalam hal penggalian budaya. Kenapa tidak bisa membuat sebuah aturan bahwa kalau dalam perkawinan minimal mementaskan 3 tarian adat. Hari pertama naik balanjana, dijemput dengan tari pakarena. Besoknya setelah nikah mereka siusiri. Karena ikut pengantin laki-laki, perempuan ikut menari. Besok begitu dulu pengantin untuk menerima undangan atau pergi basah itu, atau sebelum juga atau pacing misalnya bisa dengan atau burangga. Iya. Walaupun sekarang anak-anak sudah mengatakan pacing karena mereka lebih mendengarkan itu, lihat MC yang tidak tahu akar budaya kita aja akan hilang. Jadi kapan mereka mau legowo membuat perdes bersama tanpa memandang bahwa saya lebih banyak, lebih apa, itu insya Allah akan kembali maju desa kita. Jadi sudah banyak sebenarnya jalan keluar, atau bisa dikatakan bahwa inilah aspirasi masyarakat kita hari ini melalui media ini misalnya. Bahwa yang terlihat adalah adanya dikotomi. Kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya dan sejarah sebagai identitas itu belum kuat di tubuh masyarakat. Dan juga hari ini kan kita sebagai generasi muda bertanya, di mana ketika saya misalnya ingin melestarikan budaya, saya dan teman-teman misalnya ingin melestarikan budaya selaku anak muda yang bangga akan desa arah, desa lembana, di mana kami harus mencari referensi untuk melestarikan itu. Itu kan ada peran pemerintah dan masyarakat di dalamnya. Sehingga saya pikir ini harus disepakati bahwa yang pertama adalah itu tadi, dikotomi itu harus dihilangkan, karena integrasi di antara kedua desa ini penting, saya kira, termasuk dalam pembuatan perdes, pengelolaan pariwisata dan sebagainya. Memang kalau desa akan jalan sendiri-sendiri, itu musibah loh. Ya, mungkin hal terakhir yang saya tanyakan Delawa berkaitan dengan melihat sudah banyaknya karya yang sudah Delawa buat. Perbedaan misalnya, selama ini kan berapa tahun Delawa kita mengabdi di Sinjai? 33 tahun. 33 tahun. Bukan waktu yang singkat. Bukan waktu singkat. 33 tahun itu sebagai juga orang yang lahir di desa arah, desa lembana, yang darah dagingnya di sini. Dan pertanyaan saya adalah, selama di Sinjai, apa sih perbedaannya dengan desa arah lembana? Baik dari segi karya-karya yang sudah dihadirkan oleh Pak Muhannis, dalam pandangan Pak Muhannis, desa arah, desa lembana itu seperti apa perihal karya yang sudah Delawa? Ini sebenarnya sesuatu yang menjadi sebuah ironi misalnya. Saya sebut ironi karena apresiasi masyarakat Sinjai terhadap karya-karya saya justru jauh lebih tinggi dibandingkan apa yang di kampung. Artinya sampai hari ini saya masih hampir setiap hari saya masih dipanggil ke sana untuk memberikan materi. Lah hari ini saja ada 3 kelompok yang memanggil. Ada kelompok teater Pasija, teater Lapara, dan ada Tobonga. Mereka menghubungi saya, Pak, minimal
datang begini datang. Kenapa saya satu Pasija itu kelompok teater anak muda di Bikeru. Saya berkali membina mereka dan alhamdulillah mereka pernah juara sampai ke tingkat provinsi. Ada lagi kelompok baru Lapar namanya dan Tubonga. Saya sering memberikan materi di sana dan alhamdulillah mereka berkembang sampai ke tingkat nasional. Dan itu dan beberapa kelompok-kelompok lain lagi yang saya banyak bina, termasuk di Kajang. Kajang itu sangat luar biasa apresiasinya. Saya masih ingat sekali waktu pertama kali saya dapat tawaran dari kementerian untuk membawa ke Jakarta sebuah tim. Saya tawarkan di ARA tahun 90-an, tahun 2000. Ya punya cerita tahun 2000-an lah. Untuk pentas di Taman Mini. Saya ajukan kepada 2 desa waktu itu. Desa Aran, Desa Lembana. Tak satu pun yang setuju karena akan menambah. Karena budgetnya kan ada biaya dari tanggung mereka adalah Makassar, Jakarta, PP. Ya. Mereka tidak siap untuk materialistik. Jakarta, Makassar, ARA. Mereka tidak. Karena penting harus ada satu. Saya semacam kurator. Saya menunjuk ARA sendiri. Karena memang potensi namanya tarian adat. Yang mereka minta adalah tarian adat. Nah sekarang saya tawarkan di ARA. Tidak ada yang mau. Saya pindah ke Kajang. Kajang langsung sambut. Maka yang berangkat ke Kajang adalah ke Taman Mini pentas adalah SSBTK. Saya memberikan nama. Saya latih ajak latihan di pantai, menginap di bawah 3 hari dan mereka latihan sampai ke Kajang. Mereka latihan. Mereka sekarang sudah melanglang buana. Sudah pernah ke Cina anggotanya, sudah pernah ke Spanyol dan kemana-mana mereka sudah pentas di mana-mana. Padahal salon ring yang saya tawarkan waktu itu Siu Siri yang saya ingin bawa harusnya. Jadi ini persoalan apresiasi ya. Iya betul. Apresiasi sangat lemah di kita di sini untuk di masa lalu. Mudah-mudahan hari ini sudah mulai bangkit. Amin. Karena ARA itu kan identik dengan wisata. Ya. Dalam konteks pariwisata itu ada 2 yang penting. Selain pendukungnya kan, pendukungnya kan ada hotel, ada penginapan, ada pom bensin, ada warung, ada toko. Tapi yang paling penting ada 2 itu objek wisata dan atraksi wisata. Objek wisata adalah kita punya Mandaria, kita punya Pasohara, kita punya Gua Paseh, kita punya Liala Jaya dan macam-macam, ada Gua Jogbolan dan macam-macam. Tapi kita juga jangan lupa kita punya atraksi wisata yang menarik. Ada tarian alat kita, ada musik kita, ada permainan rakyat kita, ada kuliner kita. Dan ingat loh, hari ini, tahun ini, salah satu budaya yang diwajukan ke UNESCO sebagai kekayaan intelektual Indonesia adalah tari Pakarena. Nah, kalau tari Pakarena lolos dalam kurator UNESCO, maka ARA salah satunya di dunia di Indonesia atau di Selatan yang mempunyai 2 warisan budaya tak benda dunia. Ya kan? Pinisi kan sudah walaupun kita bersama dengan desa lain. Karena pinisi itu harus diluruskan juga bahwa bukan bentuknya yang diberikan penghargaan, tapi kecerdasannya. Tapi otaknya, kecerdasannya ataukah ide-idenya melahirkan pinisi itu. Bukan pinisinya. Kalau pinisinya Bandar bisa bikin kok. Wakatobi bisa bikin, Madura bisa bikin, Bali, Lampung mereka bisa bikin. Tapi ide mengangkat sebuah perahu menjadi bentuk yang segagah hari ini, itu adalah dihargai dunia. UNESCO itu perlu diteruskan. Karena selama ini banyak orang berkesan bahwa pinisinya dinilai, bukan. Idenya itu. Ya, betul. Idenya itu warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda. Maka disebut dengan intangible culture. Jadi warisan tak benda, bukan benda. Bukan benda pinisinya. Jadi kekayaan wisata juga memang kita banyak. Yeah. Ada yang baru dibuka, ada Batu Tongkaraya, ada Paralang yang baru-baru menerima penghargaan dari Adui. Dan saya kira tinggal menjadi PR adalah bagaimana kita memaksimalkan dari segi banyak hal, termasuk dari peraturan yang mendukungnya. Iya, betul. Jadi terakhir adalah saya izin membacakan buku-buku yang Delawa sudah tuliskan.
Ini buku masih banyak deh loh. Kemarin kita bilang masih ada berapa, 4 atau 5. Cuma 4. saya belum dapat. Ya, Ini saking banyaknya karyanya deh loh. Ya alhamdulillah. Satu saya pernah sajikan di seminar internasional di Wakatobi. Itu tentang papaseng namanya. Ada humaniora. Macam deh, saya lupa karena sudah banyak sih, jadi saya lupa. Ya, jadi yang pertama ini ada buku puisi. Iya. Kata-kata yang tak menua. Iya. Benteng Penyair Makassar, Sastra Kepulauan. Ini ditulis bersama. Sastra Laut Selatan. Dan yang sudah pernah dibedah di Gema Arah. Banyak sekali saya sudah 5 kali dibedah. Iya. Ke depan tentunya mudah-mudahan Sun akan dibedah kembali. Insyaallah. Ya kalau mau ada yang sponsori ya. Ya. Dulu kan Haji Kamiluddin yang sponsori. Haji Kamiluddin. Ya. Lewat kami. Ya. Ini ada Karu Ribanti Lampini sih. Ya. Kalau itu bukan saya buat isinya tentang saya. Ini bukan buku dari Delawa, tapi di dalamnya ada Delawa. Judulnya adalah Inspiring Bulukumba. Rekam jejak 30 tokoh inspiratif dari Bumi Pandritalopi, dan Delawa adalah salah satunya. Alhamdulillah ya. Luar biasa sekali. Ada buku yang dituliskan untuk Sinjai, Kerampuan, Bunga Rampai dan Sinjai. Kerampuan dan Bunga Rampai Sinjai. Ini ada Ku Antar Kau ke Makassar. Ini Makassar International Egg Festival and Forum 2017. Ada Jelajah 3 Dunia Ilagaligo. Yang terhits kayaknya belakangan deh loh. Yang tersohor dan coming soon. Ini ada revitalisasi nilai-nilai arkeologi, sejarah, bahasa, budaya, dan alam Melayu melalui riset multidisipliner. Internasional juga. Ini seminar antarbangsa Ya. diadakan oleh Fakultas Ilmu Budaya. Unhas. Itu Unhas. dihadiri oleh sekitar 12 negara itu yang hadir. Ini yang insya Allah coming soon. Beberapa potongannya sudah dibuat. Ya sayangnya belum buku Desa Arah Lembana. Saya pikir ke depan Ya. harus ada buku khusus yang memang banyak menuliskan tentang Desa Arah Lembana. Kemarin Delawa bilang sisa itu yang menjadi utang Delawa. Utang saya itu memang sejarahnya itu di utang saya harus lunasi. Doa saya waktu awal pertama Sinjai adalah saya ingin membuat buku tentang Sinjai secara lengkap. Jadi walaupun saya sudah menulis sekarang penemuan Rampai Sinjai itu sejarah tapi parsial sifatnya. Tapi kalau ini khusus untuk sejarah dan budaya yang menjadi ensiklopedia bagi orang Sinjai. Dan ini saat buku ini sudah 700 halaman. Dan ini buku Sinjai dalam bingkai budaya, Sejarah dan budaya. dalam bingkai sejarah dan budaya. Ya, memang tidak terbayangkan kalau karya seperti ini dan kita belum bisa memaksimalkan kehadiran dan karya-karya yang sudah dipersembahkan oleh Pak Muhannis. Terima kasih Delawa atas waktunya. Sama-sama. Saya harap tidak bosan-bosan untuk menjadi pembicara kami. Dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel dan ditonton jika bermanfaat. Dan jangan lupa untuk di-share dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.